Di dunia ini saya yakin tidak ada yang namanya gratis ya atau bebas resiko ya. Tapi kalau malam hari ini saya bilang ada Bapak Ibu, ada pebisnis yang betul-betul bebas resiko ya atau artinya tidak ada resiko sama sekali. Nah, resiko ini yang dimaksud adalah pertama ya resiko bangkrut. Bapak Ibu pasti tahu ya, kalau Anda buka bisnis, resiko paling besar adalah Anda bangkrut ya. Anda sudah suntik dana 100 juta, ada yang 500 juta, ada yang 1 miliar ya. Itu belum tentu balik loh. Ya, jadi jangan dipikir Anda suntik dana itu akan kembali. Itu ada yang namanya dibilang break even point, BEP ya. Jadi di mana 3 sampai 5 tahun suatu bisnis kalau tidak bisa balik modal, biasanya dia tutup, pilot, bangkrut ya. Yang kedua adalah bisnis yang tanpa perlu jualan. Anda tidak perlu yang namanya jualan seperti orang buka toko gitu ya. Nah, malam hari ini ada peluang bisnis yang tanpa perlu jualan. Yang ketiga adalah tanpa perlu nyetok barang. Ya, ini hampir saya bilang mustahil lah ya. Anda mau dagang online pun Anda perlu stok ya. Anda nggak mungkin tunggu habis baru pesan lagi dari Cina gitu ya, baru Anda jual lagi di toko online Anda nggak mungkin ya. Anda ada yang namanya stok barang. Yang terakhir tidak ada maintenance bulanan. Tidak ada bisnis yang gratis Bapak Ibu. Anda mau buka warung saja Anda mesti sewa dulu dengan yang punya rumah gitu ya. Kalau mau buka di depan rumah orang pun Anda ada biaya gitu ya. Tapi malam hari ini saya bilang ada peluang bisnis yang betul-betul bebas resiko. Anda bebas resiko bangkrut, ya. Anda bebas resiko barang Anda rusak gitu ya. Anda bebas resiko mungkin setiap bulan Anda harus bayar ternyata nggak bisa balik. Nah ini ada Bapak Ibu ya. Namanya adalah Atomic. Jadi kalau Bapak Ibu tanya saya gitu ya, terutama apa itu Atomi, mudah saja. Atomi merupakan supermarket, tapi supermarket yang online. Dan bukan hanya online di satu negara, tapi sudah ada di dunia, ya, global. Artinya Anda sudah bisa memasarkan produk-produk yang ada 500 jenis yang Atomi tawarkan ke seluruh dunia. Nah, inilah Atomi, Bapak Ibu, dalam singkatnya ya. Mengapa Atomi? Karena Anda pasti perlu bangun tidur, sudah pasti Anda sikat gigi, ya, pakai odol, pakai sabun mandi, sabun cuci tangan, Anda kalau mau cuci baju, cuci piring, ya, dan lain sebagainya, minum kopi seperti saya setiap pagi, ya. Ini akan menghasilkan yang namanya poin kalau Anda di Atomi. Biasanya kalau Anda belanja keperluan harian ini, kenapa saya bilang keperluan? Nggak ada yang namanya orang ingin mandi. Orang bilang ingin sikat gigi ya, Anda harus perlu sikat gigi, Anda perlu mandi. Itu yang namanya keperluan. Kalau produk keperluan ini Anda hilangkan selama 1 hari ya, mungkin sudah mulai mempengaruhi gaya hidup Anda. Ya, Anda nggak gosok gigi seharian. Apa yang terjadi? Ya, orang-orang pada kabur. Ya, Anda nggak mandi 1 minggu. Nggak ada yang mau dekat-dekat Anda lagi. Nah, ini yang dibilang keperluan. Anda tidak akan bisa terhindar dari produk-produk keperluan tersebut. Anda akan perlu terus pakai sampai Anda tutup usia. Artinya Anda sudah tidak bernapas lagi, Anda sudah tidak perlu pakai produk keperluan harian. Kebanyakan dari kita belanja produk keperluan ini kemana? Supermarket, betul kan? Anda ke Costco, Anda kalau di Indonesia ada yang namanya Carrefour ya. Nah, Anda ke supermarket ini kalau Anda odol habis, Anda beli kan? Anda sampo habis, Anda beli. Anda sabun cuci baju habis, Anda beli. Anda bawa pulang. Nah, biasanya apa yang Anda dapat? Hanya cashback. Ya, antara 1 sampai 3%, tergantung ya. Kalau member point Anda, member card Anda mungkin yang biasa, reguler gitu ya, mungkin 1%. Kalau Anda mungkin seorang diamond membership gitu ya, Anda dapat 2%. Kalau platinum 3%. Tapi sebanyak-banyaknya maksimum 3%. Nggak mungkin bisa dapat lebih dari 3% ya. Nah, kalau di Atomi, kami semua sebagai konsumer, saya pun konsumer Bapak Ibu ya. Saya dan semua para leader yang di Atomi, kami mendapatkan bisa 35% ya yang Atomi berikan. Ini ya loh, dari penjualan 35% ini akan saya kembalikan untuk para konsumer. Jadi sangat mustahil Anda bisa kaya di supermarket. Kalau Anda berharap Anda menjadi orang kaya karena Anda pelanggan suatu supermarket sudah 30 tahun, itu mustahil. Tapi kalau di Atomi, Anda seorang eh,
yang sangat-sangat loyal gitu ya, sangat setia terhadap Atomi, Anda ganti semua produk yang ada di rumah Anda menjadi Atomi, dalam hitungan bulan saja ya, Anda sudah mulai dapat penghasilan. Nah, itu perbedaan Atomi ya. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini memutuskan, iya Pak Mike, saya mau jalankan bisnis Atomi. Mudah. Langsung saya kasih Anda box kosong. Saya bilang ke Anda serius mau jalankan bisnis Atomi? Isi box ini dengan produk-produk yang lama. Masukkan semua, lalu Anda ganti dengan produk Atomi. Nah, itu baru seorang businessman ya. Kalau Anda masih pakai sampo merek orang, pakai sikat gigi merek orang ya, odol merek orang, tapi Anda mau dapat penghasilan, menurut saya Anda orang yang nggak fair ya. Kok mau dapat penghasilan dari Atomi, Anda pun masih beli merek orang gitu ya. Anda ini kan pemilik. Sekali Anda sudah menjadi member Atomi, Anda sudah menjadi pemilik daripada Atomi supermarket ini. Ada nggak pemilik supermarket yang belanja ke supermarket orang? Anda tanya deh, yang pemilik supermarket kecil saja ya, misalkan dia punya warung. Dia misalkan jualan ya sabun cuci baju lah ya. Mungkin nggak dia beli sabun cuci baju yang dia jual, tapi dia nggak beli di toko dia beli di toko sebelah. Nggak mungkin Bapak Ibu, kecuali memang orangnya rada miring ya. Tapi kalau orang waras, dia pasti beli di toko dia sendiri. Kalau kita sudah jadi Atomi member, tapi masih membeli produk yang Atomi jual ke orang lain, mohon maaf, kita sedikit miring. Ya, jadi kalau Anda waras, Anda tahu Anda seorang pemilik, Anda mau mendapatkan penghasilan 35% yang Atomi berikan, rubah semua produk yang Atomi tawarkan menjadi Atomi. Ya, Anda bawa box kosong ini pulang, Anda isi dengan semua produk yang ada di rumah, lalu Anda order ke Atomi. Kalau Anda mampu, Anda lakukan. Kalau Anda mampu cuma odol sama sikat gigi, Pak Mike, nggak apa-apa. Mau sikat gigi pun nggak apa-apa, ganti dulu satu persatu. Nanti sudah mulai dapat penghasilan, Anda mulai ganti yang lain. Ya, Anda nggak harus sampai ngutang sana-sini demi ganti semua. Ya, nggak perlu seperti itu ya. Anda mesti bijak. Kalau saya mampunya cuma koyo, Pak Mike, ya nggak apa-apa, beli aja koyo dulu. Jangan beli merek koyo orang gitu ya. Nah, itu yang saya maksud adalah Anda kalau mau menjadi seorang bisnismen yang sukses di Atomi, Anda rubah semua produk menjadi Atomi. Nah, siapa yang memproduksi produk Atomi? Itu yang pertama adalah Colmar B&H atau Beauty and Health. Ini adalah gabungan dua perusahaan raksasa di Korea Selatan ya. Yang pertama namanya Colmar Korea, yang kedua namanya Kairi. Colmar Korea ini siapa Bapak Ibu? Ini adalah pemimpin di industri kosmetik dan juga pharmaceutical ya. Jadi kalau Anda coba Google ya, siapa itu Colmar Korea, ya berdirinya tahun 90. Dan Colmar Korea akhir-akhir ini ya, dia sudah mengakuisisi Colmar USA. Colmar USA itu umurnya sudah 120 tahun lebih, Bapak Ibu. Nah, itu dibeli oleh Colmar Korea ya. Jadi ada juga Colmar China, Colmar Singapura, Colmar Jepang, ini banyak. Jadi Colmar itu seluruh dunia ada. Kalau yang di Korea berdiri di tahun 90. Dan Colmar Korea juga merupakan OEM, ODM, dan juga platform service yang satu-satunya di Korea Selatan yang bisa menawarkan service ini ya. Nah, kalau Anda lihat merek-merek ini, Anda pasti yakin, mungkin Anda sendiri ya, atau pasangan Anda, atau orang tua Anda, teman Anda, pakai salah satu merek yang ada di slide ini, betul kan? Nah, kabar buruknya ya, nggak tahu buruk apa baik gitu ya. Yang memproduksi adalah si Colmar Korea. Jadi misalkan kalau saya yang punya Lancome ya, saya mau bikin untuk lotionnya, saya tinggal datang ke Lancome, ke Colmar Korea, saya bilang saya mau bikin lotionnya ya, pokoknya botolnya dari kaca setengah plastik, ada tutupnya cakep gitu ya. Nah saya bisa berikan semua desain itu, nanti dia akan bikinkan. Colmar Korea akan bikinkan. Nah saya yang pemilik original design manufacturing (ODM) ya. Nah ini semua perusahaan-perusahaan dunia ya, ada lebih dari 500 klien itu datang ke Colmar Korea ya setiap tahun itu mereka memproduksi lebih dari 20.000 produk. Jadi kalau Anda pakai produk salah satu yang ada di sini, jangan bangga dulu. Saya pakai lotion 2 juta loh, ya. Mereknya ini loh, ya. Anda cek dulu. Yang bikin siapa? Kalau Colmar Korea itu kualitasnya tidak lebih baik dari Atomi.
Karena Atomy bukan klien daripada Kolmar Korea. Atomy merupakan partner bisnis daripada Kolmar Korea. Ya, level kita di atas mereka. Mereka ini adalah hanya klien-klien saja. Tapi kalau Atomy merupakan partner daripada Kolmar Korea, kita levelnya di atas mereka. Ya, dan juga kita ada yang teknologinya si Kairi. Nanti saya akan jelaskan. Jadi teknologi yang mungkin kelihatannya mirip gitu ya, tapi teknologi yang ada di Atomy produk itu berbeda karena ada si Kairi-nya setelah Kolmar Korea. Nah, kenapa produk mereka bisa mahal? Karena kalau Anda lihat ya, si Sedo lah contohnya. Coba Anda lihat model yang dipakai, apakah itu orang biasa yang di pasar, di mall gitu dipakai sebagai model atau artis bintang film? Udah pasti bintang film, Bapak Ibu. Ya, Song Hye Kyo zaman-zaman saya dulu ya. Mungkin sekarang si Lee Min Ho lah, siapalah ya, artis-artis Korea. Itu nggak gratis ya. Mereka pakai si Lee Min Ho, cuman pakai lotion gitu, itu udah 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar ya. Belum tentu si Lee Min Ho pakai gitu ya. Kalau saya pakai, saya nggak dibayar apa-apa sama Atomy. Ya, saya memang pakai karena saya cinta produk Atomy. Orang lihat muka saya, kok muka kamu beda 3 tahun yang lalu pakai apa? Nah, saya adalah modelnya. Jadi di Atomy, kita tidak bayar model. Tapi di perusahaan lain, mereka bayar model ya. 5 miliar, 10 miliar. Perusahaan bayar dulu. Setelah itu, perusahaan akan masukkan ke dalam harga produk. Ya, tadi produk yang harga modal misalkan produksinya cuma 50.000. Karena bayar artis, bayar marketing, ya, bayar iklan, akhirnya menjadi 1.500.000. Modalnya cuma 50.000 misalkan gitu ya. Nah, ini adalah biaya-biaya yang Anda bayar. Jadi orang yang bangga pakai produk orang, sebenarnya dia yang bayarin artis-artis itu, iklan-iklan yang ada di TV. Mengapa produk Atomy bisa segini murah ya, dengan kualitas yang sangat-sangat mewah, dengan harga yang murah yang dibilang dengan kualitas mutlak, harga mutlak, karena Atomy tidak bayar model, tidak bayar advertising, tidak bayar iklan-iklan ataupun promosi-promosi. Ya, itu bedanya. Perusahaan kedua adalah Kairi yang sudah berdiri sejak tahun 59. Anda ingat terjadi perang dingin ya waktu itu antara Korea Utara dan Selatan. Mereka pecah karena pembangkit tenaga listrik adanya di utara, selatan tidak punya. Maka dari itu pemerintah Korea Selatan bangun PLTN-nya mereka ya, atau namanya Kairi, Korean Atomic Energy Research Institute. Nah, Anda bayangkan seorang yang kerja setiap hari kena paparan reaktor nuklir, apa yang terjadi dengan badan Anda? Yang tadinya sehat mulai sakit ya, mulai terjangkit penyakit-penyakit yang nggak pernah ada sebelumnya. Nah, pemerintah Korea Selatan nggak mau dong karyawannya ini yang orang-orang pintar ya, PhD, profesor ya, pada mulai sakit dan meninggal. Di tahun 96, pemerintah Korea Selatan mengadakan proyek nasional ya, dari tahun 96 sampai 2003. 8 tahun mereka research suplemen apa yang bisa naikkan imun. Itu saja. Supaya kalau imun mereka naik, kena radiasi, mereka nggak sakit karena ada yang apa ya, melawan semua daripada radiasi yang mau masuk ke dalam tubuh. Nah, di tahun 2003 ketemulah dengan Hemohim ya, yang saat ini kita sudah bisa nikmati melalui Atomy. Jadi jangan Anda pikir Hemohim ini untuk Anda. Jangan Anda pikir kami mencoba menjual Hemohim. Bukan. Justru kita beruntung gara-gara ada si Mr. Park ini, ada Hemohim. Yang kita bisa nikmati ya, produk sekualitas ini yang tidak hanya menaikkan imun. Kalau hanya menaikkan imun, orang yang sakit autoimun nggak bisa minum. Ya udah kelebihan imun ini. Orang alergi juga nggak bisa minum karena sudah imunnya terlalu tinggi. Itu akan bisa menyebabkan kematian. Tapi karena Hemohim bisa memodulasi, artinya yang tinggi diturunkan, yang kerendahan dinaikkan, modulasi ya, kerjanya dua arah. Nah, baru boleh kita minum untuk semua orang ya. Jadi sekali lagi kalau Anda bisa minum dengan Hemohim ya, jangan berpikir aduh saya diperalat oleh sponsor saya nih. Bukan ya. Justru karena Anda bisa minum Hemohim, apalagi Anda mampu ya minum, Anda harus minum. Karena yang namanya imun sistem, ini seperti benteng luar kita. Badan kita kan ada pertahanan luar kan?
Ya, kalau pertahanan luarnya itu nggak ada, kita pasti gampang sakit. Yang kedua, yang di dalam yang kita nggak tahu ya. Karena menurut medis dia bilang apa? 5.000 sel kanker baru loh, setiap hari loh. 5.000 sel kanker baru itu ada di dalam kita. Tumbuh lagi, tumbuh lagi. Anda bayangkan, kalau tidak ada pertahanan dari dalam, siapa yang makanin sel-sel kanker? Nggak ada, Bapak Ibu. Ya, jadi NK sel itu hemohim ini membantu tubuh memproduksi NK sel. Nah, NK sel inilah makanannya sel-sel kanker tersebut ya. Jadi kalau dia nggak ada sel kanker dia puasa gitu ya. Wah, banyak sel kanker dia kenyang gitu ya. Ataupun virus ataupun bakteri itu makanannya daripada sel NK, natural killer cell. Jadi bersyukurlah kalau Anda bisa minum hemohim, jangan pelit gitu ya. Daripada kita sampai ke dokter, kalau ke dokter pasti pertama cek darah, laboratorium, ronsen ya, MRI, itu udah berapa juta Bapak Ibu. Jadi daripada kita minum obat, apalagi sampai sudah dokter vonis, ini resepnya ya, ada 5 obat, 10 obat, itu juga duit kan? Belum lagi efek samping daripada obat tersebut. Udah pasti ginjal atau livernya rusak. Jadi kalau Anda mau terbebas daripada ini semua ya, ke rumah sakit, ketemu dokter, ke lab, minum obat berbulan-bulan ya, kalau sembuh, seandainya sembuh pun, organ lainnya yang rusak. Jadi itu sama aja kayak lingkaran setan ya. Satu sembuh, yang lain rusak. Ini disembuhin, yang lain rusak. Lama-lama semua rusak. Bye-bye ya. Jadi sekali lagi, Anda kalau bisa minum hemohim, minum. Ya, itu hanya seharga secangkir kopi. Starbucks nggak nyampe Starbucks ya. Starbucks itu bisa 50-60 ribu. Ini satu saset hanya 20 ribuan. Nah, ini yang 70% diproduksi oleh Colmar B&H, 20% oleh Global DSGS. Ini adalah produksi terbaik di negara-negara tersebut. Contohnya ya, seperti koyoknya Atomy, Anda tahu itu dari Taiwan. Manuka Honey dari Australia ya, terus ada minyak alpukat dari Meksiko, sarang burung walet dari Malaysia, dan baru-baru ini ada mie goreng ya dari Malaysia. Nah, Manuka Honey udah mau masuk Kanada ya. Indonesia saya nggak tahu kapan ya, semoga cepat sebentar lagi masuk. Dan juga banyak ya seperti probiotik, ada yang dari Amerika juga ya, ada yang Pink Himalayan Salt. Jadi banyak. Atomy bekerja sama dengan global supplier ya yang memproduksi produk terbaiknya mereka. Indonesia itu buah noni. Anda tahu noni jus? Nah, buah noni mengkudunya itu dari Pulau Jawa. Nah, yang 10% terakhir adalah Korean supplier, itu yang memproduksi seperti Cafe Arabica ya, McNulty, sikat giginya, ramennya ya, potato ramen yang sangat enak sekali ya, itu salah satu favorit kalau Korean ramen ya, saya itu potato ramennya Atomy. Nah, ini semua kita ambil dari mereka. Jadi Atomy bukan manufacturer, bukan yang memproduksi produk-produk mereka. Jadi Atomy hanya sebagai distribution hub. Anda tahu Amazon? Apakah Amazon memproduksi produk mereka jual? Enggak kan? Mereka ambil dari para supplier. Ya, jadi Atomy itu akan menjadi distribution hub terbesar di dunia mengalahkan Amazon dan Walmart ya. Saat ini sudah ada 15 juta aktif member dan ini adalah Chairman Han Gil-pak ya, pendiri Atomy. Dan saat ini sudah berdiri di 57 regional global ya. Artinya Anda bisa membuka bisnis Anda di 57 negara ya, yang seperti ada di slide tersebut. Anda lihat kalau ada salah satu misalkan ya, Anda punya teman atau saudara, oh saudara saya tinggal di Taiwan. Nah, Anda bisa tawarkan, perkenalkan Atomy kepada mereka yang ada di Taiwan, lalu mereka bisa belanja. Atau punya teman di Meksiko ya, Anda bisa punya saudara di China, India, Hong Kong, pokoknya apapun ya yang ada di negara ini, Anda bisa kabarkan mereka, ganti odol mereka, ganti sampo mereka ya. Yang terakhir kita buka di Uni Eropa. European United ada 31 negara. Belanda, Jepang, Jerman, Switzerland ya, Polandia, Italia dan sebagainya. Anda bisa bilang ke mereka, kamu sikat gigi pakai apa? Kalau saya pakai sikat giginya Atomy, saya dapat uang loh. Kamu dapat uang nggak dari supermarket kamu? Dia bilang, boro-boro, poin aja mesti balik ya. Mesti beli produk mereka lagi, boro-boro dapat uang. Nah, kamu kasih lihat. Saya sudah ada dapat uang dari Atomy ya. Ada yang 800 ribu, ada yang 1 jutaan, ada yang 2 juta, ada yang 20 juta. Kasih lihat.
Supaya mereka lihat, ternyata bisa ya, sikat gigi Atomi ini bisa menghasilkan uang. Bisa Bapak Ibu ya. Dan juga ada 25 negara yang akan buka, seperti Afrika Selatan ya, Haiti, Nigeria, Brunei Darussalam ya, Sri Lanka. Nah, ini adalah negara-negara yang Anda bisa juga tawarkan untuk bergabung ke Atomi, cuma mereka belum bisa belanja. Jadi secara efektif, sudah ada 82 negara yang bisa Anda kabarkan tentang Atomi. Atau saya bilang, Anda mengabarkan kabar baik. Ya, apakah semua kabar baik atau hal-hal yang baik orang terima? Enggak selalu ya. Setiap kali kita mengabarkan kabar baik, contohlah, film lah. Kalau Anda pecinta film, nonton film ya, kayak saya cerita film bagus, nggak semua orang mau nonton. Itu kan kabar baik kan? Supaya dia stresnya ya lumayan hilang lah, Anda nonton. Apa semua orang akan terima, iya Pak Mike, saya akan nonton film itu? Enggak lah. Ada yang cuekin saya, ada yang bilang, udah deh, lu jangan ngomong film mulu, bosen gitu ya. Apa saya sedih? Ya enggak kan? Kabar baik, kalau orang tolak, yang rugi siapa? Mereka. Apakah saya berhenti mengabarkan film-film baik lagi yang lain? Enggak akan berhenti, Bapak Ibu. Karena kabar baik perlu terus dikabarkan. Kalau Anda sedih karena Anda ditolak mengabarkan Atomi, berarti Anda belum mengerti. Berarti Anda belum mengerti apa itu Atomi. Belajar lagi, ya. Deket-deketin upline sponsor Anda belajar lagi lebih dalam tentang Atomi. Kalau saya nggak peduli orang mau tolak saya nggak akan nangis. Karena yang rugi siapa? Mereka. Saya sedang mengabarkan kabar baik. Kabar baik ini orang tolak itu wajar. Ya, tapi kalau kabar buruk, gosip, wah orang dengar. Siapa? Oh dia lagi begini-gini. Itu memang karakter manusia seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir. Kalau Anda ditolak, memang seperti itu. Sifat manusia lebih demen dengerin gosip, dengerin kabar baik. Tapi dengerin kabar buruknya orang gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti mengabarkan Atomi. Dan chairman kita sudah berkali-kali masuk majalah Fortune dan Forbes ya. Ini adalah majalah elit bisnis yang masuk sini biasanya CEO ya, seperti si Jeff Bezos, pendiri Amazon, si Jack Ma, pendiri Alibaba ya, Steve Jobs almarhum ya, dia sudah dan juga pendirinya Apple, Bill Gates. Kita bisa masuk sini ya, chairman kita ini luar biasa. Berarti dia orang yang sangat-sangat hebat dan luar biasa. Nah, Atomi juga sendiri sudah masuk jajaran 100 direct selling news global ya. Artinya Atomi sekarang bisa sudah bersaing dengan top 20 perusahaan MLM dunia. Anda pasti tahu lah ya, salah satu nama di sini kalau saya bilang Amway, Anda pasti tahu. Avon, Herbalife, Nu Skin, Tupperware, Young Living, Oriflame, ya itu udah perusahaan-perusahaan yang udah puluhan tahun ya. Nah, Atomi bisa masuk peringkat 20 ya di tahun 2019, yaitu tahun ke-10 Atomi berdiri. Lalu tahun 20 Atomi naik peringkat ke-12, tahun 21 Atomi naik peringkat ke-10, tahun 22 Atomi di peringkat 12 ya, karena tahun ini pandemi sudah selesai, semua orang mulai kembali kepada dunia offline mereka ya. Jadi seluruh dunia mengalami penurunan. Semua tidak terkecuali ya, termasuk Atomi akhirnya turun ke 12. Tapi nggak usah khawatir, masih di peringkat 20 dunia. Ya, artinya Atomi pasti akan naik terus menjadi yang nomor 1. Dan Atomi tidak bersaing dengan mereka. Mereka bukan saingan Atomi, Bapak Ibu. Coba kita lihat, paling atas si Amway berapa? Omsetnya nggak sampai 10 miliar dolar. Atomi hanya bersaing dengan Walmart yang 600 miliar. Ya, mereka nggak sampai 10 miliar. Dijumlahin semua pun nggak sampai 600 miliar. Jadi Atomi akan bersaing dengan Walmart yang omsetnya 600 miliar, Amazon yang omsetnya 500 miliar, Alibaba yang omsetnya 300 miliar. Nah, itulah saingannya Atomi. Jadi nggak usah khawatir. Kita tidak perlu menjelek-jelekan saudara-saudarinya kita di MLM ya. Nah, Azamul juga sudah berdiri, tapi ini baru di 2 negara, yaitu Korea Selatan dan Taiwan ya. Apa yang dijual oleh Azamul ini adalah produk branded. Anda lihat di sini produk-produk ternama ya, Samsung, LG, Lacoste, Bulgari, Gucci, Calvin Klein ya. Anda juga bisa beli
seperti sayuran, buah-buahan, telur ya. Anda semua ini dapat poin ya. Anda bisa beli KFC, McDonald, bahkan Anda mau beli mobil, handphone pun bisa. Nah, ini baru ada di 2 negara, Korea dan Taiwan. Yang berikutnya akan buka di Amerika dan juga Malaysia. Anda bayangkan kalau Anda punya saudara tinggal di Amerika, Malaysia, Taiwan, atau Korea, kalau mereka belanja ya, suatu hari mereka mau beli produk keseharian ini, yang branded ini, Anda dapat poin 100% loh Bapak Ibu ya. Nah, kita akan nonton video singkat tersebut. Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri, tersebutlah 2 bersahabat bernama Embro dan Pipo. Mereka tidak takut untuk bekerja keras, hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air dengan membawa ember masing-masing. Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Dia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Embro membuat ember yang lebih besar agar dapat lebih banyak membawa air. Lain halnya dengan Pipo, ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Embro pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak air ke desanya. Dengan cara ini, Embro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Dia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan akhirnya, Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini, tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat ia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Setelah melihat cerita Embro dan Pipo, kita sadari bahwa cerita mereka menggambarkan kehidupan kita. Pekerjaan yang dilakukan mereka melambangkan apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam mendapatkan penghasilan. Embro mendapatkan penghasilannya dengan cara menggunakan ember. Ia harus pulang pergi mengisi embernya dari mata air ke desa untuk ditukarkan dengan uang. Untuk meningkatkan penghasilan, yang dilakukan Embro adalah dengan cara lebih rajin pergi ke mata air
dan juga memperbesar ukuran embernya. Dalam kehidupan yang nyata, sangatlah normal kalau kita ingin meningkatkan penghasilan, kita harus bekerja lebih keras. Misalnya, dengan bekerja lembur atau mungkin mendapatkan pekerjaan tambahan. Kita juga dapat memperbesar ember kita, yaitu dengan menerima posisi pekerjaan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang. Seperti juga Embro, kita pun memiliki waktu yang terbatas untuk dibarterkan menjadi uang. Dan kita tahu, setiap orang hanya memiliki 24 jam per hari, dan tidaklah mungkin kalau kita membarterkan seluruh waktu kita untuk bekerja. Dan yang lebih sulit lagi, yaitu jika kita tak mampu lagi membarter waktu kita, karena alasan usia, kesehatan, ataupun alasan lainnya sehingga penghasilan kita terhenti sama sekali. Tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan Pipo. Secara bijaksana, Pipo tidak membarterkan seluruh waktunya hanya untuk mendapatkan penghasilan yang terbatas. Tetapi dia menggunakan sebagian waktu yang dimilikinya untuk membangun saluran pipa, karena dia tahu bahwa saluran pipa ini akan mendatangkan penghasilan yang berkesinambungan tanpa dia harus membarterkan seluruh waktunya. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, mungkin karena alasan usia atau kesehatan, dia akan tidak dapat lagi membarterkan waktunya dengan uang. Sedangkan bila ia mampu mewujudkan gagasan saluran pipanya itu, dia hanya perlu bekerja keras sekali saja untuk membangun saluran pipa. Setelah saluran pipa selesai, maka penghasilan akan terus mengalir bagi Pipo. Pipo telah menunjukkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan penghasilan, kita tidak selalu harus dengan cara barter waktu dengan uang. Ada cara lain yang lebih baik. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih seperti Embro yang membarterkan waktu Anda untuk mendapatkan penghasilan? Atau Anda ingin mengikuti jejak Pipo dengan mulai membangun saluran pipa untuk mendapatkan penghasilan yang berkesinambungan? Jika Anda tertarik dengan gagasan saluran pipa, segera mulai membangun saluran pipa penghasilan Anda saat ini juga. Ya, kita sudah lihat ya video singkat tersebut. Jangan sampai kita seperti si Embro ya. Dia hanya fokus membawa ember, artinya dia bekerja untuk penghasilan yang aktif ya. Kalau dia tidak menukarkan waktu, dia tidak akan dapat uang ya. Tapi seperti si Pipo yang artinya setelah dia pulang kerja, dia sempatkan waktu ataupun weekend dia kerjakan gitu ya bisnisnya membangun pipa. Akhirnya setelah pipa ini jadi mulai terjadi yang namanya penghasilan pasif ya. Jadi saya akan jelaskan singkat di sini ya, apa perbedaan antara dua hal tersebut. Ini adalah yang dinamakan dengan 4 kuadran dari Robert Kiyosaki. Kalau Anda pernah baca buku daripada Robert Kiyosaki, ya Anda pasti sudah pernah dengar ya. Tapi saya akan mungkin mengingatkan lagi, mungkin Anda dengarnya sudah 10 tahun yang lalu gitu ya. Ada 4 kuadran yang kiri dan yang kanan ya. Ada 2 di kiri, 2 di kanan. Yang kiri yang pertama adalah employee atau pegawai atau karyawan. Artinya Anda bekerja untuk seseorang. Lalu yang kedua adalah yang sebelah kiri adalah S yang dinamakan dengan self-employed atau Anda punya toko ya, Anda pemilik pekerjaan tersebut. Toko atau bisnis kecil-kecilan ya. Lalu yang sebelah kanan yang atas adalah B atau business owner, Anda memiliki sistem yang bekerja untuk Anda. Lalu yang kanan bawah adalah I atau investor, uang bekerja untuk Anda. Nah, jadi siklusnya ini adalah
Anda harus mulai dari yang E dulu, ya Anda bekerja dulu untuk seseorang, dan kebanyakan setelah itu dia mempekerjakan dirinya sendiri ya, artinya dia buka bisnis sendiri, dia jadi bos gitu ya. Tapi kabar buruknya, walaupun Anda sudah punya bisnis sendiri, misalkan Anda punya toko ya, punya warung, punya ya bisnis kecil-kecilan, Anda ini sebenarnya lebih parah daripada employee ya, yang self-employed ini. Kenapa? Kalau employee kerja lalu weekend dia bebas. Tapi kalau self-employed, pekerjaan yang dia miliki sendiri, Anda nggak ada yang namanya istirahat. Ya, kecuali Anda mau bayar mahal, Anda pakai orang, Anda keluar biaya gitu ya. Biasanya pemilik bisnis kecil ini dia akan mempekerjakan anaknya, suaminya, istrinya, ya semua disuruh kerja karena untuk ngirit gitu ya. Ini akhirnya Sabtu Minggu pun masih kerja. Akhirnya kerjanya bukan 5 hari, 7 hari, nggak hanya 8 jam, bisa 16 jam sehari. Itu lebih parah ya. Nggak ada yang namanya mau vacation boro-boro bisa gitu ya. Dia mikirin kalau tokonya tutup itu kan uang semua itu ya yang akan hilang. Nah, Anda tidak akan pernah menikmati hidup ya kalau Anda seorang self-employed. Lalu biasanya setelah Anda punya, mungkin ya Anda bisa manage uang, lalu Anda bisa bikin sistem. Nah, sistem ini yang bisa bekerja walaupun Anda misalkan ya Anda sudah mulai pakai pegawai, pakai supervisor ya, lalu menjadi mungkin bisnis besar. Biasa bisnis ini kategorinya adalah Anda memiliki 500 karyawan. Nah, saat karyawan Anda sudah banyak kan ada direktur ya, ada lagi general manager. Nah, mereka yang akan kasih laporan ke Anda, ya Anda sudah mulai memiliki waktu luang gitu ya sebagai business owner. Karena sistem ini yang akan bekerja untuk Anda. Nah, biasanya hasil daripada bisnis ini Anda sudah mulai investasikan. Mungkin Anda beli logam mulia, Anda beli saham, Anda beli properti ya. Akhirnya Anda mulai semakin banyak uang yang masuk ke Anda karena Anda mulai invest. Nah, untuk bisa pindah dari kuadran kiri ke kanan itu sangat-sangat sulit ya. Kemungkinan hanya 1 dari 100 orang. Jadi itu tidak mudah untuk seseorang yang sudah ada di sebelah kiri, mau pindah ke sebelah kanan itu nggak mudah. Coba Anda lihat aja ya ke realita Anda. Siapa yang Anda pernah lihat yang dari kiri seorang karyawan atau seorang yang punya toko kecil-kecilan, sekarang dia jadi bisnis yang punya 500 karyawan, jadi investor, jadi seorang milioner. Berapa banyak? Dari teman kita yang 200 orang, belum tentu 1, Bapak Ibu. Ya, jadi Atomi, ini adalah peluang yang Atomi berikan saat Anda masih ada di sebelah kiri, Anda sudah menjadi seorang business owner. Anda sebagai Atomi member, langsung Anda mulai di kolom yang B. Karena Anda ada sistem yang bekerja di dalam Atomi untuk Anda. Apa itu Bapak Ibu? Apa itu sistem yang Atomi bekerja untuk Anda? Contohnya, seminar. Atomi melakukan semua seminar-seminar, Success Academy. Anda nggak usah cari hotel, cari pembicara ya. Atomi yang pikirkan, Anda sudah diberikan. Terus apa lagi? Website. Website Atomi begitu hebatnya dan global ya, terhubung global. Anda punya member di Amerika belanja, itu poin langsung secara real time ke update. Nah, ini kalau Anda seorang business owner, bukan Atomi, Anda harus pikirin siapa orang IT-nya yang bikin coding dan lain sebagainya. Itu menjelimet, Bapak Ibu. Ya, jadi nggak mudah untuk punya sistem seperti ini. Apalagi, produk. Kalau Anda seorang business owner, pasti Anda pikirkan produk apa yang Anda jual, betul kan? Kalau Anda misalkan jualin printer, ya Anda harus cari printer yang termurah ya dengan kualitas terbaik. Nah, Atomi sudah punya 500 produk. Siapa yang cari? Mr. Park Han-gil. Kita nggak usah ngapa-ngapain, dia yang pusing ya sampai 500-an gitu. Berarti kan yang kesaring 500, yang masuk ke dia itu puluhan ribu Bapak Ibu. Baru kesaring hanya 500. Jadi sistem ini sudah bekerja. Untuk siapa? Untuk Anda dan saya. Cuma bedanya nggak semua orang paham. Nggak semua orang paham dia sudah masuk di kolom yang B. Dia masih berpikir dia seorang employee. Dia bekerja untuk upline-nya, untuk sponsornya, ya. Dia bekerja untuk orang-orang yang di atas, ya. Dia pikir seperti itu. Padahal dia adalah pemilik yang B ini. Dia sudah memiliki sistem.
Nah, orang yang sudah berhasil di Atomi, biasanya setelah mendapatkan penghasilan yang begitu besar ya, Anda bayangkan 500 juta sampai 1 miliar setiap bulan. Itu uang mau diapain? Kita 100 juta sebulannya udah cukup kayaknya di Indonesia. Ya, nggak bakal habis itu 500 juta, apalagi 1 miliar. Nah, mereka akan invest, beli properti, beli bisnis, ya. Anda beli logam mulia, beli saham, pokoknya diinvest biar uang jadi uang lagi. Kalau Anda tidak ada di Atomi, udah lupain saja Anda bisa jadi investor. Kecuali Anda memang lahir dari keluarga orang kaya, diberikan bisnis oleh bapak ibu Anda tinggal terusin, uangnya Anda invest. Jadi kalau hari ini Anda masih di kolom yang sebelah kiri sebagai seorang karyawan atau self-employed, berpikirlah mau sampai kapan Anda di sana. Ya, di Atomi cukup 3 sampai 5 tahun kita bisa pindah ya menjadi seorang investor di sebelah kanan ya. Jangankan 3 sampai 5 tahun, saat Anda sudah menjadi member pun ya Anda sudah pindah sebetulnya di sebelah kanan. Cuma mindsetnya orang belum berpindah, masih yang sebelah kiri. Harus dirubah dulu. Mindsetnya sekarang saya seorang business owner. Ya, lalu Anda bisa jalankan sesuai seperti seorang owner, bukan seorang employee ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.